شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah salat isya dan tarawih yang saya muliakan, alhamdulillah ini malam kedua kita melaksanakan salat tarawih, dan hari ini hari pertama kita melaksanakan puasa Ramadan, dan mudah-mudahan kita terus diberi keistiqomahan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah salat isya dan tarawih yang saya muliakan, kewajiban yang paling utama setelah salat di bulan Ramadan ini adalah puasa. Allah Azza wa Jalla telah menegaskan di dalam Al-Quranul Karim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan puasa bagi kita semua, sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan puasa ini kepada umat-umat sebelum kita. Dan tujuan dari puasa ini agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tujuan dari puasa ini agar kita menjadi orang-orang yang lebih dekat dengan Allah, menjadi orang-orang yang lebih baik. Puasa tidak bertujuan untuk menyiksa diri kita, dan puasa juga bukan untuk kepentingan Allah, tapi puasa untuk kepentingan kita. Banyak keutamaan fadilah dari ibadah puasa ini. Puasa ini merupakan ibadah yang multifaedah, yang banyak faedahnya, yang banyak sekali keutamaannya, dan semua keutamaan itu kembali ke kita. Sedikit pun tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di beberapa kesempatan telah menyampaikan tentang keutamaan-keutamaan puasa. Yang ini menunjukkan kedudukan puasa di antara ibadah-ibadah yang lain. Di antaranya apa yang disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni adam lahul hasana bi ashri amthalihi ila 700 dhif. Qala Allah azza wa jalla illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan anak Adam itu baginya akan dilipat gandakan, pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan ini diantara rahmat kasih sayang Allah kepada kita semua. Satu amal perbuatan kita pahalanya bisa berlipat menjadi 10, bahkan bisa menjadi 700. Namun kelipatan ini tidak diberlakukan bagi perbuatan dosa, hanya diperlakukan bagi amal-amal kebaikan. Begitu besar kelipatan amal yang kita lakukan. Puasa, kata Allah Azza wa Jalla, illa siyam fa innahu li, kecuali puasa. Kata-kata kecuali puasa di sini, kata para ulama, menunjukkan bahwa puasa ini dilipat gandakan lebih dari 700 kali lipat. Tidak terhitung dan tidak terbatas pahala dari ibadah puasa kita. Begitu istimewanya sampai Allah Azza wa Jalla menyandarkan puasa ini, balasannya Allah yang akan memberi balasan.
Padahal kita semua tahu seluruh amal perbuatan ya Allah yang memberi balasan. Namun khusus dengan puasa, fa innahu li. Aku yang memberi balasan, aku yang memberi ganjaran. Karena sesungguhnya dia telah meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya min ajli, dikarenakan aku. Karena puasa ini ma'asyiral muslimin, ibadah yang paling kuat nilai keikhlasannya. Kalau orang bisa berpuasa sejak fajar, sejak subuh hingga terbenamnya matahari, dia tidak membatalkan puasanya, kemungkinan besar dia berpuasa karena Allah. Karena sangat mudah bagi seseorang untuk berpura-pura puasa padahal dia tidak berpuasa. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan dorongan kepada kita untuk bersungguh-sungguh dalam mengerjakan puasa ini. Ini di antara hadis yang menunjukkan besarnya fadilah puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walis-sha'im farhatan yafrahuhuma." Bagi orang yang berpuasa ada kegembiraan, ada kebahagiaan, ada kesenangan yang pasti akan dia rasakan. Idza aftara fariha bi fitrihi. Yang pertama, dia gembira ketika berbuka. Ini naluri manusia, fitrah kita. Bergembira ketika kita memakan sesuatu setelah diizinkan oleh Allah. Setelah kita hampir sehari merasakan rasa lapar, gembira. Namun ada kegembiraan yang itulah puncak dari kegembiraan. Itulah puncak dari kebahagiaan. Kata Allah, kata Nabi, "Idza laqiya rabbahu tabaraka wa ta'ala fariha bi shaumihi." Jika dia berjumpa dengan Allah, dia akan bergembira dengan puasanya. Maka puasa ma'asyiral muslimin akan mendatangkan kegembiraan, membuat kita gembira tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan akan kemuliaan puasa ini. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la khuluf fami sha'im atyabu 'inda Allah 'azza wa jalla yaumal qiyamah min rihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat daripada minyak misik. Begitu cintanya Allah kepada hamba-hamba yang berpuasa. Begitu cintanya Allah kepada hamba-hamba yang menahan lapar dan rasa hausnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai sesuatu yang tidak baik, tidak nyaman bagi manusia itu indah dan baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan. Bau mulutnya saja itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keistimewaan di antara banyak keistimewaan yang disebutkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keistimewaan yang lain bahwa puasa ini, puasa dan Al-Qur'an, kata Nabi, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Ibadah puasa kita akan menjadi pembela kita. Demikian pula keakraban kita dengan Al-Quran di dunia akan memberikan pembelaan kita di hari kiamat kelak. Namun ma'asyiral muslimin yang perlu kita catat dan kita ingat, semua keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi mereka-mereka yang berpuasa dengan baik dan benar. Bagi mereka-mereka yang tidak hanya menahan makan dan minum, tapi mereka seperti yang disebutkan di dalam hadis yang pertama, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu. Dia tidak hanya meninggalkan makanan dan minumannya, tapi syahwat yang mengajak kepada kemungkaran dia tinggalkan. Itulah puasa yang mendatangkan kebahagiaan di hari kiamat kelak. Maka ma'asyiral muslimin, perhatikan puasa kita. Jadikan puasa kita puasa yang berkualitas. Ingat pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti
umatnya bahwa di hari kiamat tidak semua orang yang berpuasa di dunia dia merasakan kegembiraan, dia mendapatkan pahala disebabkan karena dia hanya mempuasakan perut dan mulutnya dari makanan dan minuman, namun tidak mempuasakan dirinya dari perbuatan maksiat kepada Allah. Kam min sa'imin laysa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Demikian pula Nabi SAW bersabda, man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak bisa meninggalkan qaula zur, perkataan dusta, perbuatan maksiat, tindakan-tindakan bodoh, tindakan-tindakan yang melanggar aturan syariat, maka Allah tidak membutuhkan upaya dia meninggalkan makanan dan minuman.